بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Hendaki Abu Darda ayat Aba Darda Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam firman-Nya, yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Tentu kita memahami bahwa hidayah itu tidak serta-merta datang kepada seseorang dengan kehendak Allah, tetapi di sana harus ada yang muncul dari hamba tersebut untuk mendapatkan hidayah. Apa barakallahu fikum yang harus ada pada diri seorang hamba untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla? Naam, memang benar bahwa hidayah itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Namun kemudian tidak hanya sebatas kehendak Allah, tapi harus ada dari hamba itu sendiri. Apa itu ya Aba Darda? Kif mencintai kebenaran Aba Yazid? Naam kum. Apanya diulang? Soal. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam pertemuan yang telah lewat, beliau menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, yahdi bihillahu yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah dengan Al-Quran kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla pantas untuk mendapatkan hidayah. Orang yang punya niat, usaha untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Aina Abu Azizah, Abu Mu'ad, Aba Afif. Naam. Kif? Yang keras suaranya dong, seperti kita memanggil walet, keras.
orang yang tidak melakukan kesyirikan. Na'am Ghafur, aina Ghafur. Naam. Kif orang yang ikhlas menjalankan perintah. Naam. Hendak siapa? Abu siapa? Rahmat. Naam. Orang yang membuka diri terhadap kebenaran. Naam. Ada tambahan, fadhal. Usaha, ada upaya untuk mencari kebenaran. Saya ulangi ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga dan faedah yang sangat mahal. Karena kita terkadang menjumpai dan menemukan orang yang mungkin sudah berjuta-juta kali mengatakan di dalam solatnya, di luar solatnya, ya, setiap ada kumandang ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, baca al-Fatihah. Belum di dalam solat yang fardu, solat sunnah, kita terus mengulang-ulang doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Sekian lapisan manusia, muslimin terutama, membaca doa ini, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Namun kenyataannya kita menjumpai dan kita menemukan banyak orang yang banyak berdoa ini, mengucapkan doa ini belum disambut. Mari kita melihat kenyataan itu dengan ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Naam, kata beliau, yahdi bihi man yasha min ibadihi mimman hasuna qasduhu. Terhadap orang-orang yang baik, bagus tujuannya, baik niatnya, baik kemauan dan keinginannya. Inilah orang yang Allah akan menghendaki dia untuk mendapatkan hidayah. Ada upaya dari manusia itu. Dia punya kemauan, dia punya keinginan, barakallahu fikum. Maka disambut oleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Juga berdasarkan kata beliau firman Allah Azza wa Jalla, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dengannya orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Berarti dia telah berupaya, dia telah berusaha, dia telah bekerja mencoba untuk mencari ridhanya Allah, belum ketemu. Dia coba cari lagi pintunya, belum ketemu. Maka ketika dia punya niat yang mulia,
punya niat yang lurus, punya upaya dikeluarkan, sudah jatuh dari satu lubang ke lubang yang lain, bangkit, jatuh lagi, pindah terus. Sampai pada akhirnya Allah Azza wa Jalla mempertemukan dia dengan hidayahnya. Barakallahu fikum. Berarti ada kemauan dan keinginan yang baik dari hamba itu, satu. Yang kedua, ada upaya dia di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Na'am. Perhatikan baik-baik apa yang beliau ucapkan. Untuk kemudian modal ini kita mencoba melirik, melihat saudara kita kaum muslimin. Tafadhalu barakallahu fikum. Iya. Pertama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang itu ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dalam kondisi enggak faham apa yang sedang dia minta. Kan banyak yang enggak faham, maaf, alhamdulillah. Kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla sehingga bisa memahami. Karena kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak ada permintaan yang paling besar dan paling berguna, paling bermanfaat bagi seorang hamba kecuali ada di dalam ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Seseorang terkadang tidak faham apa yang dia minta. Tidak tahu artinya. Dia sedang berbicara dengan Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Maaf. Kalau di kehidupan kita bersama, kita mau minta tolong tapi misalkan kita tidak memahami apa yang sedang kita ucapkan, kita lantunkan. Tentu ini termasuk, ini burung beo loh. Ya. Sebuah kekurangan yang harus barakallahu fikum ditambal oleh orang-orang muslim dan muslimah. Kedua, sudah tidak tahu makna apa yang dia minta kepada Allah. Tidak ada kemauan bagaimana memasang niat untuk mendapatkan. Sementara dia tidak memahami apa yang diminta. Ihdinas siratal mustaqim, apa artinya? Tidak paham. Dia tidak akan bisa memasang niat untuk kemudian mendapatkan apa yang dia sedang minta. Ketiga, jauh dari amal bukti bahwa dia menginginkan jalan yang lurus dari Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya sebagai penghalang barakallahu fikum. Maka ucapan al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pada pertemuan yang telah lewat harus kita terus jadikan barakallahu fikum bahwa hidayah itu tidak serta-merta datang. Ya, tetapi ada niatan, tujuan yang baik dan bagus, dan memang ada upaya dari diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah. Untuk kemudian kita mengambil sebuah pelajaran bahwa keistiqomahan seseorang di atas hidayah, atas besarnya dan syatnya fitnah, maka nilai keistiqomahan itu disebabkan karena nilai dari apa yang dia telah ukir di dalam hidup. Apa yang dia telah wujudkan. Tidak ada punya niatan-niatan yang jelek dan buruk. Tidak ada. Ya, artinya dia selalu menjaga ketulusan dan keikhlasannya barakallahu fikum. Karena inilah dia niat yang baik dan tulus. Yang kedua, di samping dia merupakan buah dari kemauan dan keinginannya yang baik, juga afail,
perbuatan-perbuatan dia, sehari-harinya dia, amaliah-amaliah dia, barakallahu fikum, itu juga sebagai penentu terhadap keistiqomahan seseorang hamba di hadapan ujian, barakallahu fikum, besar yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini yang harus, barakallahu fikum, kita jaga selalu, kita jaga niat kita, kemauan kita, tujuan-tujuan kita di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Jikalau ini yang terus kita pantau dan ini yang terus kita jaga, kekuatan seseorang itu bersama keikhlasannya, barakallahu fikum. Kekuatan seseorang itu bisa dia berupaya dengan sekemampuan yang ada pada dirinya untuk selalu terbimbing di atas tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam dan selalu berada dalam bingkai sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya mulai, ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan permasalahan as-sumur fil lailah. As-sumur itu bercakap-cakap dan berbincang-bincang di waktu malam. Abu Bakar ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf beliau membawakan riwayat haddatsana Waqi' anis Sa'ib an ibni Abi Mulaikah. Kata Ibnu Abi Mulaikah, anna qauman min Quraisy kanu yasmurun. Kaum dari Quraisy mereka yasmurun. Yasmurun itu ya berbincang ba'dal isya, berbincang-bincang, cerita ini, cerita itu, ya, pokoknya sudah ngelantur kemana, ke timur, ke barat, tidak ada ujung dan tidak ada pula akhir kecuali ngantuk, ya, yang menjadi akhirnya kecuali ngantuk, barakallahu fikum. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengutus seseorang kepada mereka dengan mengatakan, "Unqulu ila ahlikum." Balik kalian. Kembali kalian kepada keluarga-keluarga kalian. Fa inna lahum fikum nasiba. Karena keluarga-keluarga kalian itu memiliki hak, bagian. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barakallahu fikum. Dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq fi Musannafi dan juga Ibnu Abi Syaibah, dan lafaz dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Al-A'mash dari Sulaiman bin Mushir an Kharashah ibnul Hur qala, kata beliau bercerita, Kharashah ibnul Hur bercerita, ra'aitu Umar ibn al-Khattabi yadribun nas ala al-hadithi ba'da al-isya. Kata Kharashah ibnul Hur, saya melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memukul orang-orang. Memukul, barakallahu fikum, orang-orang yang berbincang-bincang ba'dal isya. Berbincang-bincang ba'dal isya. Wa yaqul, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, asamarun awwalal lail wa naumun akhirahu. Kalian berbincang-bincang di malam hari, lalu kalian kemudian tidur di akhirnya, ya. Barakallahu fikum. Al-Muhallab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam syarah Sahih Al-Bukhari,
Ibn Battal biikhtisar, dengan ringkas, beliau mengatakan barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci berbincang-bincang ba'dal isya. Ia berbincang-bincang ba'dal isya, ngobrol barakallahu fikum. Berdasarkan hadis Abi Barzah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau adalah yakrahun nauma qabla al-isya. Kata Abu Barzah rahimahullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak menyukai tidur sebelum isya, wal haditha ba'daha, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak menyukai berbincang-bincang ba'dal isya, setelah isya. Apa kata Malhab rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Al-Bukhari? Li'alla yuzahima baqiyatal lail bin naum. Ya. Fatafutuhu salatus subhi fil jamaah. Jangan sampai kemudian barakallahu fikum tidur di tengah malam atau jam sekian, padahal dia butuh untuk istirahat cepat, apalagi talibul ilm, hafidul Quran, hafidul hadis, butuh istirahat cepat barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidur dari sisa malam dia ngobrol, lalu luput salat subuh, salat berjamaah. Ya, luput barakallahu fikum salat subuh berjamaah barakallahu fi. Qala Salman Al-Farisi, iyyakum was-sumur was-sumura awwalil lail. Hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Jauhilah oleh kalian untuk berbincang-bincang di awal malam, karena itu akan menghancurkan li akhirihi. Terakhir malam itu akan dihancurkan. Kif? Ya, di akhir malam Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, kemudian menjanjikan sekian janji bagi hamba-hambanya, dan Allah Azza wa Jalla janjinya selalu tertepati barakallahu fikum, tidak menyelisihi janji. Lalu bagaimana, kata beliau, barang siapa yang melakukan itu, Salman Al-Farisi, falyusalli raka'atain, hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia menuju firashihi, yaitu barakallahu fikum ranjangnya. Kita menyikapinya, kita barakallahu fikum berbuat yang terbaik buatnya sampai dia kembali kepada jalan al-haq rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jangan kemudian dianggap bahwa ini adalah hawa nafsu, ini adalah sikap yang dituntunkan barakallahu fikum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di hadapan mereka barakallahu fikum dia kehormatan para ulama, kehormatan kaum mukminin habis rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengingatkan, wa ma ra'ayna ahadan waqa'a fi a'radil ulama wal mu'minin illa wa yaqtahuhu Allah subhanahu wa ta'ala. Kami, kata beliau, tidak menyaksikan seorang pun yang terjatuh dalam mendolimi kehormatan para ulama dan kaum mukminin kecuali Allah bongkar siapa dia.
Allah Azza wa Jalla membongkarnya. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa yulqi alaih, dan Allah Azza wa Jalla sempatkan berikan kepadanya kerendahan, wal mahanah, kehinaan, dan juga Allah sempatkan berikan kepadanya kebencian di hati-hati kaum mukminin. Orang-orang yang beriman benci terhadap dia, tidak menyukainya. Barakallahu fikum. Wa yukhrijuna, dan Allah menanamkan kemarahan terhadap kaum mukminin. Dia tidak marah, ulama mereka dihabisi, masyayikh mereka dihabisi, duat salafiyin dihabisi. Barakallahu fikum. Oleh haula, Allah Azza wa Jalla menanamkan, barakallahu fikum, kebencian, ketidaksukaan di hati orang-orang yang beriman. Rahimani wa rahimakumullah. Wala yaqbalunahu abadan. Dan orang yang tidak bertobat ini, mereka kaum mukminin tidak akan menerimanya selama-lamanya. Hadza minallahi ta'ala. Ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, rahimani wa rahimakumullah, barakah Allah yang terus kita jaga dalam diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, lingkungan kita. Itu yang kita harapkan selalu. Harapan harta benda wis ono pembagian masing-masing. Ana mau tinggal di pondok biar berkah, dapat harta benda yang banyak. Barakallahu fikum. Iya. Jadi yang kita harus cari di dalam hidup itu adalah keberkahan. Ilmu kita berberkah, kemudian harta kita berberkah, tenaga kita berberkah, pikiran kita berberkah, lelah dan capeknya kita berberkah. Ini yang kita harapkan. Barakallahu fi. Kalau mau harapkan harta benda duniawi di lingkungan pondok, kemanapun engkau, sudah ada catatan hidup dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, keberkahan ini harus diundang turunnya itu dengan ketaatan kita. Barakallahu fikum. Memanfaatkan harta itu pada jalan yang diridhai oleh Allah. Di saat engkau memiliki harta benda, keberkahan untuk mendapatkan keberkahan. Barakallahu fi. Lingkungan kita jaga dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus kita jaga selalu. Karena bagaimana kalau sampai kita tidak lagi mendapatkan barokah, maka ahlu dunia akan datang ingin melirik kita, lalu ingin menguasai kita. Ahlul bid'ah wal ahwa'i juga akan ada peluangnya di saat kita tidak lagi menghormati, mengagungkan, dan tidak lagi tulus ikhlas di dalam memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla selalu barokahnya turun di dalam semua upaya dan usaha kita di lingkungan pondok pesantren ini. Dimanapun kita berada, kita mengais barokah Allah Azza wa Jalla. Kita berada di pasar, barakallahu fikum, kita perhatikan syariat Allah, supaya apa yang kita dapatkan di pasar itu benar-benar diberkahi oleh Allah. Iya, tapi kalau berdusta, melariskan sesuatu jualan dengan cara berdusta, barakallahu fikum, akan mencabut barokahnya, akan mencabut, rahimani wa rahimakumullah, berkahnya.
Bagaimana lagi kalau Anda berdusta sana sini, ya, dengan cara mencela dan mencerca keberkahan apa yang Anda akan tunggu dan harapkan turun? Ya, rahimani wa rahimakumullah, dalam melariskan jual beli saja ada barang dengan berdusta tidak berberkah. Apalagi kalau mau melariskan kejahatan jiwa kita, kejelekan lisan kita dengan cara dusta, tidak akan mendapatkan berkah. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi ma'asyiral ikhwah wal akhwati, kita berupaya, umur kita terus bertambah. Ada enggak Anas umurnya berkurang? Anas bertambah terus umurnya apa berkurang? Ubaidah mungkin berkurang ya, sehingga jadi bayi lagi. Tidak ada kan? Barakallahu fikum. Tidak akan ada, terus bertambah. Kita berharap bertambah umur, bertambah barakallahu fikum, lamanya kita duduk di majelis ilmu, terus bertambah ketat. Semuanya berharap untuk ada berkahnya. Pada amal kita berkah, pada umur kita ada berkahnya, pada barakallahu fikum harta benda kita ada berkahnya, pada lelahnya kita berberkah. Semuanya itu yang kita harapkan, barakallahu fikum. Kalau kita mengharapkan dari berusaha mendapatkan harta benda yang berlimpah ruah, maaf, tunggu sebentar. Anda itu sudah didahului oleh sebuah ketentuan. Lakukan. Ya. Usaha besar ini, barakallahu fikum. Usaha Anda terus jalankan. Jaga syariat Allah. Kalau Anda berberkah, ingin memperoleh berkah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Kita langsungkan barakallahu fikum. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabi. Qala, pada ayat yang ke-29. Qala Allahu azza wa jalla, daraballahu mathalan rajul fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kata beliau barakallahu fikum, Allah azza wa jalla membikin permisalan rajulan, seseorang, fihi, pada diri orang ini, syuraka, milik bersama. Banyak orang yang memilikinya. Antum perhatikan baik-baik keindahan, kemudahan agama untuk kemudian mendekatkan dan memberikan kepemahaman kepada akal manusia. Nanti kita akan sebutkan atau disebutkan oleh Allah apa sih yang dipermisalkan. Allah membuat permisalan tentang seseorang, fihi, pada orang tersebut, syuraka, kepemilikan berserikat. Ada banyak yang memiliki orang ini. Ya. Maksudnya budak, barakallahu fikum, dimiliki oleh sekian tuan. Mutasyakisun. Ternyata para pemilik itu mutasyakisun, berselisih. Ya, ini ingin pemiliknya ini mengerjakan ini, yang ini ingin yang lain, yang itu ingin yang lain. Barakallahu fikum. Wa rajulan salaman li rajulin.
Ini satu. Ada orang, kata Allah Azza wa Jalla, dimiliki oleh satu orang. Hal yastawiyani mathala? Apakah kedua orang ini sama? Tentu jawabannya tidak akan sama. Ya? Coba barakallahu fikum untuk mendekatkan bahwa ini adalah permisalan sesuatu yang sangat besar di dalam hidup. Ada dua orang. Ya? Barakallahu fikum. Sekarang saya mau tanya sebelum kita langsungkan ayatnya. Ada dua orang. Satu orang dimiliki oleh banyak orang. Tuannya banyak. Ya. Dan tuan ini mutasyakisun. Mereka khilaf, berselisih. Orang. Satu orang ini dimiliki oleh satu tuan. Apakah sama? Allah bertanya. Apakah sama di antara keduanya? Mesti antum menjawab apa? Ayo. Hah? Pak Wadi? Tidak sama dari sisi mana ketidaksamaannya? Ya, terus? Ya. Kira-kira dari sisi apa terjadi tidak samanya pada dua orang ini? Dari kepemilikan jelas. Sekarang, bagaimana kondisi dua orang yang gak sama ini? Gimana? Bisa digambarkankah kondisi orang ini dimiliki oleh banyak tuan? Kalau ini dimiliki oleh satu tuan. Yang mana lebih tentram? Kenapa? Kenapa kok lebih tentram yang dimiliki oleh satu orang? Karena dia tahu apa yang dimaukan oleh tuannya. Dia bisa melaksanakan apa yang dimaukan oleh tuannya. Tapi dimiliki oleh banyak ini maunya itu. Bingung. Itu maunya beda dengan yang satu. Bimbang, ragu. Lah, tidak tenang dan tidak tentram. Barakallahu fikum. Ya? Baik. Kita langsungkan firman Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Segala puji miliknya Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Aba Hasanah. Ini permisalan orang dua orang ini. Allah ingin mempermisalkan apa ya Aba Hasanah? Loh. Nasir, Aba Sauda. Ayo, sekarang. Ahsanta. Allah Azza wa Jalla ingin mempermisalkan kondisi orang yang bertauhid dengan orang yang terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Allah Azza wa Jalla ingin mempermisalkan antara orang yang hidup bertauhid dengan orang yang melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Ya, permisalan yang luar biasa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ya, baik. Kata beliau kemudian, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau mayyit, ay pasti meninggal. Sesungguhnya mereka mayyitun, telah meninggal juga. Kemudian kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian takhtasimun, kalian berselisih. Kita lihat barakallahu fikum. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, thumma daraba mathalan lisyirki wat tauhidi. Kemudian Allah membuat permisalan
tentang kesyirikan dan tauhid. Faqala, daraballahu mathalan rajulan ay 'abdan fihi syuraka mutasyakishun fahum kathirun wa laysu muttafiqina ala amrin minal umur wa halatin minal halat. Allah membikin permisalan tentang kesyirikan dan tauhid dengan seseorang budak yang dimiliki berserikat, banyak pemiliknya, dan para pemiliknya itu berselisih. Fahum kathirun, pemiliknya banyak, dan mereka para pemilik itu tidak sepakat di atas satu urusan atau satu kondisi. Ini ingin dia ngangkat beras itu. Pada waktu bersamaan ingin, ya tuan yang lain ingin kau bersihkan halaman. Pada waktu yang bersamaan tuannya yang lain pemiliknya minta untuk ngangkutkan air. Satunya habis sudah. Bingung mana mau dikerjakan, mana yang mau didahulukan. Barakallahu fikum. Hatta tamakkana rahatuh. Sehingga dia bisa tenang dan tentram. Balhum mutasyakisun mutanazi'una fihi. Bahkan mereka para pemilik itu berselisih dan berdebat. Kullun lahu matlab. Setiap darinya punya tuntutan. Yuridu tanfidah. Agar budaknya itu ingin supaya dia mengerjakannya. Wa yuridul akharu ghairah. Yang lain ingin juga yang lain. Fama tadhunnu hala hadzal rajul. Apa anggapan di benak engkau tentang kondisi orang ini? Bagaimana? Ma'ahaula isyuraka al-mutasyakisin. Bersamaan para tuan-tuan pemilik-pemilik itu sedang berselisih. Tentu Anda akan melihat dia jadi blow on. Ya. Hang. Apalagi istilahnya Ustaz Abad? Kalau sudah laptop nggak bisa hidup itu apa? Tiba-tiba kok hilang gitu loh. Ada satu lagi apa? Error. Apa lagi? Wis, itu sudah nama-namanya. Sudah bingung mau ngerjakan. Coba antum lihat kalau misalkan laptop ditumpukkan pekerjaan. Sudah itu akhirnya nanti hang, error, dan yang semisalnya. Manungso yang butuh rohah, tenang, tentram. Kalau diperlakukan seperti itu, ya sudah. Tidak akan bisa berbuat. Barakallahu fikum. Mau ngerjakan ini, itu marah. Mau ngerjakan yang ini, yang satunya marah lagi. Terus demikian. Kata beliau, wa rajulan salaman li rajulin. Ay khalisan lahu qad arafa maqsuda sayyidihi wa hasalat lahu rahatut tamah. Dengan seseorang yang dimiliki oleh satu tuan. Dia tahu apa yang dimaukan oleh tuannya. Ya, dia kerjakan apa yang dimaukan oleh tuannya. Ya, maka tentu akan terwujud ketenangan yang sempurna. Hal yastawiyan ay hadzanir rajulani mathalan. Apakah kedua jenis orang yang seperti ini akan sama? La yastawiyan. Sama sekali tidak pernah akan sama. Kadzalikal musyrik, kata beliau. Fihi syuraka mutasyakisun. Demikian juga kondisinya orang yang menyekutukan Allah. Pada diri orang itu syuraka mutasyakisun. Mutasyakisun. Dimiliki oleh banyak Tuhan. Ini Tuhan, barakallahu fikum,
tempat yang dikeramatkan, pepohonan, ini batu, ini kuburan, sebentar lagi yang lain lagi, barakallahu fikum, yad'u hadha, yad'u thumma yad'u hadha, fatarahu la yastaqirru lahu qarar. Sekarang berdoa ini, besoknya ini, terus gitu, belum sambut, datang lagi ke Tuhan yang berikutnya, tandingan bagi Allah yang lain. Tidak nampak lagi, datang lagi ke Tuhan yang lain atau tandingan baginya yang lain. Fatarahu, engkau menyaksikan dia, la yastaqiru lahu qarar, enggak punya kekokohan dan kemantapan di dalam hidup. Wala yatma'innu qalbuhu fi mawdhi, dan tidak pernah tenang, tentram hatinya di sebuah tempat. Tidak pernah, barakallahu fikum. Ya. Wal muwahhidu mukhlisun li rabbih qad khalasahu Allahu minasyarikah li ghairihi fahuwa atammu rahatin wa akmalu tuma'ninatin. Allahu akbar. Beliau mengatakan, barakallahu fikum, adapun orang yang bertauhid telah memurnikan dirinya untuk Rabb-Nya, maka sungguh dia telah bersihkan Allah dari sekutu-sekutu selain Allah. Berarti dia berada pada ketenangan yang sempurna dan ketentraman yang sempurna. Barakallahu fikum. Hal yastawiyani mathala, apakah keduanya itu akan sama? Alhamdulillah ala tabyinil haqqi minal batil wa irsyadil juhal. Kata beliau, alhamdulillah atas nampaknya kebenaran dari kebatilan. Kan terang benderang sesungguhnya, barakallahu fikum, perbedaan antara hak dan batil itu. Iya. Salah satu contoh untuk kemudian kita coba lihat. Yang ya, hak ini antum lihat. Terus nyambung panjang. Sampai kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Al-Batil pendek. Pendek sekali. Putus. Tapi al-haq, barakallahu fikum, sampai kemudian rahimani, Anda sekarang jumpai, Anda lihat ke belakang, ketemukan, Anda lihat ke belakang, jumpai, sampai kemudian berakhir, barakallahu fikum, Anda dengan al-haq, maqalahu Allahu wa qalahu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa irsyadil juhal, dan alhamdulillah telah Allah bimbing orang-orang jahil. Bal aktsaruhum la ya'lamun ma yasiruna ilaihi minal azab min jarra'i syirkihim. Kebanyakan mereka tidak mengetahui apa yang mereka berjalan kepadanya menuju azab, disebabkan karena perilaku berani mereka dalam menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, terlalu banyak atau banyak di tempat ayat-ayat Al-Quran Allah Azza wa Jalla memberikan tamthil, permisalan. Ya. Membuat permisalan, barakallahu fikum, untuk memahamkan kepada hambanya, termasuk juga apa yang kita baca sekarang ini. Allah Azza wa Jalla memberikan permisalan antara syirik dan tauhid, bahwa siapapun dia, bagaimanapun kekayaannya dan kedudukannya, bila terjatuh dalam kesyirikan, maka dia tidak pernah tenang dan tidak pernah tentram. Maka yang akan menenangkan dan menenteramkan itu adalah tauhidullah.
Orang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, ketika dia bahagia, dia tahu ya apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, kemana, barakallahu fikum, ya dia mengembalikan, bertawakal. Ketika susah juga demikian. Jadi benar-benar orang yang bertauhid itu adalah orang yang paling tenang dan tentram hidupnya. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ini harus dipertahankan. Dipertahankan, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Modal sekaligus bekal, modal untuk kita hidup di dunia ini. Bekal dalam perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, kita tahu bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. Kita tahu makna dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam ini, keutamaan buat orang yang memulai hidupnya dengan tauhid, menjalankan kehidupannya dengan tauhid, dan menutup hidupnya dengan ketauhidan. Barakallahu fikum. Ini yang kita harapkan. Maka sekali lagi, bahwa bertauhid itu adalah modal dan juga bekal. Modal kita yang besar di kehidupan dunia ini, dan bekal kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya mengajak kepada segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk kemudian tentunya banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita diberikan dan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemimpin yang baik, barakallahu fikum, buat dunia kita, dan juga pemimpin yang baik buat akhirat kita. Rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa kita lakukan dan itu yang bisa kita perbuat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di antara doa kita, la tu'akhidna bima nasina au akhta'na. Ya, jangan kita diambil oleh Allah Azza wa Jalla karena kesalahan kita atau kelalaian kita, kelupaan kita, atau mungkin kita diambil karena kesalahan-kesalahan orang lain. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memilihkan kita, barakallahu fikum, pemimpin yang terbaik di dalam hidup kita, yang berguna dan bermanfaat buat dunia kita, dan berguna serta bermanfaat pula buat akhirat kita. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta.